Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku sekalian. Pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Baiklah anak-anakku, sebelum dimulai Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, itu ada fotonya. Nama Bapak Muhammad Amin Rusyadin, Sarjana Pendidikan. Bapak mengajar materi pelajaran matematika. Tempat tanggal lahir Bapak Depok 29 November 1971. Pendidikan Bapak Sarjana Administrasi Bisnis tahun 1995 dan Sarjana Pendidikan Matematika tahun 2006. Alamat Bapak Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Depok. Saat ini Bapak juga mendapatkan amanah menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak diminta menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Kepemimpinan. Dari materi ini Bapak berharap kita bisa menyampaikan persepsi kita tentang perlunya pelatihan dalam kepemimpinan, tentang fungsi pemimpin dan kerjasama tim yang sinergik. Apa itu fungsi pemimpin dan kerjasama tim? Terus diharapkan nanti setelah mempelajari ini kalian bisa mengerti apa itu pemimpin, bagaimana tipe-tipe pemimpin, dan prinsip-prinsip kepemimpinan, serta adanya pemahaman diri dalam pola kepemimpinan, kelebihan pemimpin apa, kekurangannya apa, dan cara memperbaikinya bagaimana. Mengapa perlu berlatih pemimpinan? Untuk menjadi seorang pemimpin tidak saja dibutuhkan bakat, tapi juga dibutuhkan kemampuan dan keahlian yang dilatih sejak dini. Jadi dari sekarang kalian semua pada dasarnya bisa jadi pemimpin. Bakat itu kecil, tapi yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan dan keahlian yang dilatih sejak sekarang. Mengapa perlu berlatih? Satu, mencapai kepemimpinan yang berprinsip nggak mudah, karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruk. Misalnya, satu, memiliki ambisi pribadi. Pemimpinnya punya ambisi nih, ambisi itu keinginan yang kuat tapi salah. Dua, kemauan dan keinginan yang sepihak. Jadi tiga, kebanggaan. Bangga jadi pemimpin, tapi ada juga yang menolak dia jadi pemimpin. Jadi untuk mengatasi hal tersebut diperlukan latihan dan belajar yang terus menerus serta pengalaman. Jadi latihan dan pengalaman ini sangat penting untuk mendapatkan hal yang baru yang digunakan dalam mengambil keputusan. Fungsi pemimpin dan kerjasama tim yang sinergik. Ya, oke, perhatikan. Menyimak tayangan tentang contoh kepemimpinan dan kerjasama yang sinergik, yaitu diskusi dan tanya jawab. Nanti kita akan itu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Jadi pengertian kepemimpinan itu adalah sebuah proses. Apa itu proses? Suatu yang nggak bisa diperoleh dengan langsung. Contoh, kalian mau bikin lontong, mau bikin donat, itu harus diproses. Ya, jadi suatu tujuannya apa? Jadi donat. Sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Jadi ada tujuannya. Jadi fungsi pemimpin adalah mempengaruhi. Lanjut. Apa aja sih tipe-tipe kepemimpinan? Satu, ada tipe yang namanya otokrasi. Kedua, ada tipe laissez-faire. Yang ketiga, tipe paternalistik. Yang keempat, tipe militeristik. Yang kelima, tipe demokratis. Dan yang keenam, tipe open leadership. Oke, kita bahas satu persatu. Tipe otokratis.
Apa itu? Nah, tipe ini mengandalkan kepada kekuatan atau kekuasaan. Wah, yang kuat dia bisa jadi pemimpin. Sehingga dia menganggap dirinya paling berkuasa. Sehingga keras dalam mempertahankan prinsip. Jauh dari para bawahan. Nah, tipe yang begini nih nggak mau deket-deket nih sama bawahannya. Ya, contoh di kelas. Ada nggak? Ada. Karena dia merasa kuat, dia mau jadi ketua kelas. Karena dia ketua kelas menganggap dirinya paling berkuasa. Terus jauh dari bawahan. Wah, iya, sama siswa-siswa yang di bawah dia nggak mau ngobrol, nggak mau apa. Dan sering memberikan perintah dengan cara paksa. Jadi kalau dia mau nyuruh sesuatu sebagai pemimpin itu dengan memaksa. Itu tipe autokrat. Yang kedua tipe laissez-faire. Ya, apa itu tipe laissez-faire? Nah, ini tipenya lebih kepada memberikan kebebasan pada bawahan. Pemimpin tidak terlibat dalam kegiatan. Wah, ini pemimpinnya, terserah lo deh, gitu ya. Jadi duduk-duduk santai-santai, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada anak buahnya. Sehingga terkesan pemimpin laissez-faire ini tidak punya pengaruh, tidak punya wibawa. Terus tidak ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Karena tadi kenapa? Pemimpinnya cuek-cuek aja. Terus tipe paternalistik, pemimpin bertindak sebagai bapak. Nah, ini pemimpinnya jauh lebih memperlakukan bawahan sebagai orang yang belum dewasa. Jadi dia kayak bapak saja, bapak kita di rumah atau di sekolah. Selalu memberikan perlindungan. Keputusan selalu ada di tangan pemimpin. Yang keempat tipe militeristik, militer. Nah, di sini ada kata militer. Jadi segala sesuatu komunikasinya menggunakan cara yang resmi, formal. Menggunakan sistem komando atau perintah. Pokoknya segala sesuatunya bersifat formal. Karena apa? Mereka memiliki disiplin yang tinggi dan kadang bersifat kaku. Karena saking apa? Saking resminya, saking formalnya, harus begini ya begini, begitu ya begitu. Ya. Nah, itu tipe militeristik. Yang kelima tipe demokratis. Nah, tipe ini berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. Jadi pemimpinnya aktif, terus bersifat terbuka, mau menerima usulan, mau menerima kritikan. Bawahan diberi kesempatan untuk memberi saran dan ide. Nah, anak buahnya boleh memberi saran dan ide. Terus mengambil keputusannya musyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Menghargai setiap orang di dalam anak buahnya. Tipe ini yang terakhir 6 tipe open leadership. Ya, tipe ini hampir sama dengan demokratis. Perbedaannya dalam hal pengambilan keputusan. Dalam tipe ini keputusan ada di tangan pemimpin. Ya, jadi keputusan tetap di tangan pemimpin, tapi pemimpinnya sama seperti demokratis, dia mengambil keputusannya. Ya itu tadi dapat masukan dari bawahan. Rangkumannya, kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dalam mencapai semua hal, semua orang dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara perseorangan dan tujuan organisasi akan lemah. Keadaan ini menimbulkan situasi di mana seseorang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan pribadinya akan masalah. Sementara itu seluruh organisasi menjadi tidak efisien. Jadi bisa lambat kerjaannya, ya, bahkan bisa tidak selesai dalam mencapai sasaran-sasarannya. Pemimpin. Nah, pengertian pemimpin berarti adalah inti dari organisasi. Berarti bahwa organisasi akan tercapai tujuannya jika ada pemimpin. Apa itu organisasi? Contoh organisasi kelas. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain, baik kelompok maupun perorangan. Seorang pemimpin adalah seorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan-percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Tugas dan peran pemimpin. 1. Pemimpin bekerja dengan orang lain. Ya, kalau dia sendiri nggak ada yang dipimpin diri sendiri berarti bukan pemimpin.
Pemimpin adalah pemegang tanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya. Bahasa kerennya akuntabilitas. Pemimpin harus bertanggung jawab. Pemimpin harus menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Maksudnya apa? Pemimpin ini harus bisa, kamu punya tujuan nih, tapi tujuannya nggak satu, tapi mana yang harus didahulukan atau prioritas. Ya, jangan semuanya mau dikejar sehingga tidak satupun yang berhasil. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Analitis itu harus berpikir dengan pertimbangan-pertimbangan dan berdasarkan masukan-masukan. Nah, dalam perusahaan biasanya ada seorang manajer yang merupakan seorang mediator. Pemimpin membuat keputusan yang sulit. Yang berikutnya ada pemimpin, prinsip-prinsip kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang belajar seumur hidup. Nah, jadi seorang pemimpin gak boleh berhenti belajar nih, harus terus belajar dan belajar. Berorientasi pada pelayanan. Nah, seorang pemimpin harus terus berpikir untuk memberikan layanan, melayani siapapun, melayani anak buahnya, melayani temannya, melayani orang lain. Jadi bukan pemimpin ini beranggapan mentang-mentang saya bos. Ya, pada dasarnya prinsipnya pemimpin itu harus berarah kepada pelayanan. Membawa energi yang positif. Pemimpin itu harus memiliki energi positif, percaya pada orang lain, melihat kehidupan sebagai tantangan, dan selalu latihan mengembangkan diri sendiri. Kesimpulannya, efektivitas atau performa sebuah organisasi ditentukan oleh bagaimana pemimpinnya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana perilakunya, bagaimana komunikasinya, dan kerjasama dalam sebuah tim. Menyadari hal tersebut, maka teamwork. Apa itu teamwork? Kelompok kerja. Ya, seorang pemimpin harus punya kelompok kerja yang solid, jangan kerja sendiri-sendiri, dan itu tergantung sama pemimpinnya. Dan persamaan persepsi. Persamaan persepsi artinya apa? Jadi punya kesamaan dalam organisasi. Mau kelasnya bagus, harus sama, jangan yang satu pengennya ke sana, yang satu pengennya ke sana. Atau yang satu pengen ke sini, yang satu lagi pengen ke sana. Pemimpinnya maunya kemana? Akhirnya tidak terjalin persamaan, sehingga organisasinya nanti berantakan. Oke, demikian. Lanjut. Jadi untuk mendapatkan semua adanya manajemen untuk memfasilitasi kebersamaan agar adanya hubungan yang terus-menerus. Demikian, maka kerjasama adalah penting. Jadi setiap organisasi harus dalam kerjasama. Oke, demikian tentang pemimpin. Jadi demikian, pada dasarnya semua manusia adalah pemimpin. Tapi pemimpinan itu harus diolah dengan cara belajar. Bapak yakin kalian semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Minimal pemimpin diri sendiri. Bagaimana belajar itu harus diorganisasikan dengan baik. Belajar itu adalah long life learning. Belajar itu adalah seumur hidup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat.